Menunggu David dulu. Mana nih David nih? Nunggu narasumbernya dulu. Mana ini? Halo Rina. Udah Krida juga. Halo Krida. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu. David Nurbianto sudah masuk. Wah, ganteng sekali hari ini. Ya, kayak ini ya, apa? Personil BTS. Iya, ini. Hah? Kayak lebih mirip Pentagon. Gue sih fansnya Pentagon soalnya. Kayak Keren. Jinho. Jinho. Kemarin ini fans K-pop itu lagi histeris karena Jinho itu wajib militer. Jadi pada Wajib banyak mil yang nangis. Wajib militer wajib kan Korea. wajib militer itu kan melanjutkan wajib belajar 12 tahun ya? Hah? Iya. Kok Iya ya kan? kepikir sih lo? Enggak, kok ya kepikir sih sampai sejauh Iya. itu. Iya, iya. Benar, Iya benar, gak sih? benar, benar. Iya, benar, benar. Enggak, kalau gue sih gue lebih sadar gue sih mirip personil BTS. Siapa? Yang mana? Ada BTS delapan ya. loh. BTS itu Bintaro, Tangerang, Serpong. Ya Allah. Hmm, Ada satu ini personel BTS yang disukai anakku namanya Jin. 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 Jin aja disukai. Iya, Wah, ini sudah mulai coba tanya anak lu, gue mirip lagi. Tanya anak lu. Suruh mana? lihat gue. Pravda, sini sebentar deh. Lihat Om David deh. Dia mengaku mirip ini anggota BTS. Dia ngakak. Sini dok. Ini anakku. Namanya Ya. Pravda. Sini, show yourself. Say hi to Om David. Halo. Anyong, anyong SEO. Halo, Matthew. Kata Om David itu nggak usah khawatir sama Jinho wajib militer. Itu dia hanya melanjutkan wajib belajar. Oh, ini juga latihan high note di sana. Apa itu? High note. Oh, high note. Ya, Oke. latihan high note juga di sana. Latihan high note. Aduh, aduh. Oke guys, ini bersama saya ada David Nurbianto. Halo. Dia dia selebriti ya, pelawak tunggal atau komika ya. Supaya kalian pada tahu bahwa teman saya nggak cuma ecek-ecek ya, ada juga yang selebriti kayak David ini juga nggak tahu kok mau berteman sama gue gitu. Gua Ini agak terus terang, ya terus terang sih gue agak nggak nggak nyaman kalau disebut seleb oh gitu. Apa disebutnya? pekerja seni lebih ke Oh, oke. pekerja seni. Soalnya kan banyak seleb yang nggak punya karya kan. Gue nggak mau. Oh, oke. Emang Jadi karya lu apa? karya wisata, karya wisata. Kayak gitu. Oke. Kita itu ketawa-ketawa hari ini sama David ya. Gua sama dia ketawa-ketawa, tapi kita ini sebenarnya memendam juga kepahitan dalam hidup gitu. Karena usaha kita juga nggak mudah gitu. Dan David itu sama juga sama kita, meskipun seolah pesohor, duitnya banyak, dia juga mengalami hal hal yang sama gitu. Tidak bisa berekspresi, banyak banyak kesusahan lah. Hari ini kita akan sharing sama David terkait hal itu gitu. Mungkin nggak dapat banyak nilai, tapi paling nggak kita bisa nangis bareng bahwa yang susah nggak cuma kita gitu, dia juga. Ya, Sebenarnya sedikit iya aja, juga. Emang sedikit aja. Gimana? tujuan kayak gini, tujuan live kayak gini, tujuan kita sharing-sharing gini tuh emang sebenarnya saling nguatin aja. Bener kata lu tadi, bahwasanya kita nggak sendiri ngadepin ini. Emang Nah, sih setelah ngobrol karena emang sering kali nggak dapat solusi apa-apa, tapi paling nggak sejenak kita jadi ngerasa oh kita tuh ngadepin bener ini tuh bener. nggak sendiri, kita tuh nggak Nggak yang paling sendiri. susah.
masih ada orang lain mungkin yang lebih susah dari kita. Gitu sih. Emang manusia itu makhluk sosial ya. Jadi apa-apa Iya. kita bikin jadi ini ya. Jadi permasalahan sosial bukan cuma kita sendiri. Ya kalau By the way, gimana Mas? David, nggak teman-teman mungkin banyak yang ini baru tahu mungkin ya. David ini terkenal banget dulu juara stand up komedi Indonesia Suci 4 tahun 2014 ya. Waktu dia Betul. masih muda. Waktu dia Ya. masih muda. Sekarang ya nggak muda-muda banget gitu. Dia juga casingnya doang, mukanya itu kayak orang Korea gitu. Sebenarnya dia sih orang-orang Tangsel sini juga gitu. Mainnya juga panjat-panjat pohon gitu-gitu, nyuri mangga tetangga, sama kita lah. Cuma gayanya aja mungkin berubah gitu. Karena udah jadi pesohor. Tapi dia itu orang baik lah. Saya seneng sekali ngobrol sama dia gitu. Jadi gimana bro hari ini? Kondisi gimana? Bokeh? Sama kita. Bokeh. Jadi gue tuh apa ya? Jadi pekerjaan gue tuh parah sih terdampaknya sih. Wow. Jadi kalau mau ngomongin nominal mungkin ada ratusan juta lah potensi yang harusnya masuk, tapi jadi gagal gara-gara pandemi. Gue inget banget dulu tuh sebelum rame-rame, sebelum Jakarta zona merah ya, sebelum PSBB, sebelum rame-rame corona, gue inget banget tuh ada beberapa project yang udah masuk gitu, udah tinggal jalan gitu, udah tinggal jalan. Tapi harus pertama kabarnya sih masih menenangkan, reschedule. Nah, kabarnya masih menenangkan, reschedule. Tapi kan kondisi makin parah, ya udah benar-benar harus dibatalkan dan di cancel gitu. Salah satunya adalah ada beberapa program yang harusnya gue kerjakan jadi program Ramadan gitu, kayak web series Ramadan. Jadi nggak bisa syuting karena ada peraturan PSBB gitu. Ya nggak jauh beda lah ya. Aku mungkin klienku udah minta diskon sih. Klien gue minta diskon. Mungkin pendapatan bulan depan itu drop 30%. Kalau kondisi makin buruk, itu drop mungkin bisa sampai 70%. Jadi ya lu nggak sendiri gitu. Gue juga mengalami hal yang sama gitu. Rasanya yang lain juga. Iya benar. Dan gue juga nggak lebih parah dari Mas Koko lah gue. Kalau Mas Koko kan udah maya kena corona, terdampak corona, juga dapat kabar gagal konvensi kan, jadi combo gitu sedihnya. Terusin. Jadi gue nggak lebih sedih dari lu sih Mas. Iya. Nggak, gue bersyukur gue nggak pasang-pasang muka gue di jalan-jalan ya. Gue nggak bisa ngebayangin roasting gue leluasa banget loh kayaknya. Enggak, dan bersyukurnya jadi nggak buang-buang duit loh Mas. Maksudnya sekarang orang nggak peduli lagi siapa coba yang pada pasang foto di jalan sekarang lagi kondisi kayak gini Mas. Nggak ada waktu untuk mengenal siapa bakal calon wali kota Tangsel berikutnya. By the way ini gini Fit, usaha lu akhirnya tutup ya? Padahal gue pernah makan di sana tuh enak tuh. Iya tutup. Jadi sementara? Enggak, udah permanen. Jadi gini. Permanen. Jadi kan itu kan usaha gue kan usaha keluarga lah. Jadi istilahnya gue tuh belum punya karyawan yang bukan anggota keluarga gue. Jadi gue masih jadi keluarga gue. Nah, begitu ada corona ini kan panik semuanya, dan gue juga nggak mau ngambil resiko untuk tetap naruh keluarga gue kerja di situ kan. Jadi tadinya sih gue coba tutup seminggu lah gitu, seminggu tutup dulu ya. Tapi keadaan makin parah kan. 2 minggu lah kita coba, 2 minggu lah nanti kita coba buka lagi. Ternyata juga makin parah juga, dan ya udahlah, solusi terbaik itu ya udah tutup. Karena ya daripada untungnya Mas, gue bayar kontrakannya tuh bulanan ya, bukan tahunan ya. Kalau tahunan mungkin gue udah rugi banget kali. Gue bayarnya tuh bulanan. Jadi gue ya udahlah ngabisin bulan ini. Kalau emang kondisi makin dulu ya, parah atau belum ada titik terang untuk corona hilang, ya udahlah stop. Akhirnya gue bongkar aset-aset, gue simpen di rumah yang di Pondok Ranji. Ya udah, jadi loss aja gitu. Aduh, lo masih bisa senyum mah gue syukur.
Padahal gue utang banget tuh itu. Gue mau ajak anak-anak gue ke mie nyonyor tuh, terutama yang nomor 1 tuh. Dia mau coba level yang paling besar, yang paling pedas. Udah tutup duluan tuh. Iya, Nanti semoga tapi kalau normal mau ya. ya semoga normal dan masih bisa gue jualan dari rumah sih. Oh, Jadi masih ada ya, masih bisa ya. masih bisa. Jadi kan di komplek gue nih, ini sharing aja ya, Mas. Gue nggak tahu ini terjadi di komplek lain atau enggak. Di komplek gue nih akhirnya banyak warga yang bikin open PO. Oh, oke. Ya, jadi jualan makanan open PO antar warga komplek itu aja. Jadi via WhatsApp terus kita anterin ke tetangga-tetangga. Itu sih cukup ngebantu Mas buat nambah-nambahin uang belanja ya. Nah, gue pas tutup tuh masih sempet tuh jualan mie nyonyor di tetangga komplek. Kalaupun ada yang request by DM gitu, gue lihat sih radiusnya dekat atau enggak. Kalau jauh gue nggak paksain karena gue takut adem kan. Kalau adem nggak enak nih Ada gue. beda, beda. Iya, adem Betul. beda. Makanya kalau masih sekitar Tangsel atau apa namanya paling jauh Jakarta Selatan itu masih gue layanin, itu gue Dikerjain ya. masih kirim pakai GoSend gitu. Break sebentar. Ada satu anggota DPRD nonton. Ada Bang Ferdi ya? Ferdiansa. Yes. Bang Ferdi. Halo Bang Ferdi. Coba ya. Dulu Bang David bakal calon wali kota Tangsel itu, lanjutkan bulinya. Kan udah nggak jadi, bakal udah enggak, dia mau roasting gue juga. Gimana teman satu partai pun roasting gue juga tuh. Hah? Gue denger itu selain apa? Gue banyak denger pekerja seni yang lain itu banyak yang nggak keurus juga loh, kayak yang biasa main ketoprak apa segala macam itu juga wayang orang gitu. Lu denger nggak? Nah, gue yakin sih Mas itu kondisinya lebih parah sih dari gue. Aduh. Gue yakin sih. Karena kan gini, mereka itu kan sangat bergantung sekali sama crowd kan. Mereka sangat tergantung sekali sama crowd. Mereka bisa manggung kalau ada keramaian gitu. Nah sekarang kan nggak bisa ada keramaian. Kalau gue juga job-job off air gue kan juga tergantung sama crowd kan. Kalau musik mungkin masih bisa manggung karena dia tidak butuh feedback gitu. Iya betul. Ya. Dan musik masih bisa live streaming, gelar konser dari rumah gitu, is okay karena mereka tidak butuh feedback. Tapi kalau seniman panggung yang kayak gue, stand up comedy, ketoprak, lenong, itu kan butuh feedback penonton. Butuh feedback, betul. Dan kita nggak mudah untuk maksain bikin live streaming, nggak mudah gitu. Gue pernah sempet awal-awal bikin live itu stand up. Gue bilang yang gue masih jalanin sampai sekarang, tapi sekarang gue udah wawancara bintang tamu kayak gini nih. Tapi sebelumnya awal-awal gue masih sendiri dan mencoba untuk stand up gitu. Itu cuman kuat 3 hari karena susah gitu. Gue feel-nya nggak dapet. Nggak ada crowd-nya, susah. Iya, nggak dapet. Terus gimana lu survive kehidupan sehari-hari kalau nggak ada pendapatan? Maksudnya gimana ya? Lu kan ini doang pentas, habis itu buka usaha. Dan gue lihat lu nggak punya YouTube ngeprank goblok gitu, akhirnya nggak dapet adsense. Ya kan lu nggak bisa. Gimana? Ada lagi yang baru kemarin yang remehin corona kan, yang jadi trending topik di Twitter. Iya, ngerti gue. Emang makin banyak orang-orang apa namanya singit di Indonesia. Enggak, gue sedih banget itu, Fit. YouTube gue tuh followernya 80, tau nggak lo? Itu yang tadi ngeprank bego itu 2,5 juta, kadang 2 juta gitu. Followernya ratusan ribu itu. Ya gitu. Allah, hina banget. Tapi emang kejam dunia per-YouTubean itu gitu. Ya. Giran ada konten sampah dihujat. Cepet sekali ya. Tapi lu subscribe dan lu tonton gitu. Giran konten yang kayak kita ini yang biasa-biasa aja ya, tidak mengarah ke prank sampah seperti itu. Bahkan banyak yang informatif, tapi lu bilang kontennya kurang greget katanya. Kurang greget. Gimana sih? Ya akhirnya lu gimana? Dari sisi pendapatan gimana? Apa lu menabung atau gimana gitu? Iya, PR kesalahan sih. PR-nya adalah buat gua pas corona ini ya menyadarkan sih kalau tabungan itu penting. Nah kemarin kan kondisinya adalah memang ya tabungan emang lagi los-losnya karena kepake buka usaha gitu. Plus ada beberapa barang yang harus gue cicil istilahnya. Itu memang lu nyicil juga ya?
Ih, nyicil, Mas. Ya. Jangan sembarangan. Nyicil itu bukan berarti gue nggak sanggup beli cash. Gue cuma jaga tradisi. Siap. Mm. Ya, Kalau jadi nggak, jadi ya, jadi gue cuma jaga tradisi. Lalu dari leluhur gue, dari kakek nenek gue sampai ibu gue, bokap gue lihat tuh pada nyicil. Jadi sayang kalau tradisi itu putus. Gue cuma ya. meneruskan apa yang dilakukan keluarga gue. Gue ini cuma jaga budaya sebenarnya. Jadi kalau gue Berarti lu dosa lu atas riba itu berturut-turut loh ya, berapa generasi nggak putus loh. Ya Allah. Kayak Jadi, gitu. Anak lu umur berapa ya? jalan 11 bulan. Udah jalan belum? Belum. Belum, dikit lagi. Sudah lagi ditata-tata gitu loh. Udah minta turun-turun ke tanah terus sih, tapi itu kan repot banget tuh ngurusin anak masih kecil ya kan, biayanya kan juga lumayan. Ya lumayan. Nah, gue sih kemarin kondisinya beruntungnya masih beruntung terselamatkan adalah ada tabungan, tapi bukan dalam bentuk tabungan yang udah di rekening gue ya, tapi tabungan adalah tabungan invoice yang belum cair. Astaga, baru Yang ini ya orang bayar telat ya, telat gitu. Yang lama cairnya, tapi enggak, kalau pekerjaan gue itu biasa banget, Mas. TV itu bayarannya lama. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ada yang bahkan 7 bulan. Nah, itu gue tabungannya ketolong situ sih. Jadi ada pekerjaan yang tinggal nunggu, pekerjaannya sudah selesai, tapi tinggal nunggu fee-nya masuk. Nah, kemarin itu alhamdulillah masih ada beberapa pekerjaan yang fee-nya belum masuk, dan memang jadwal masuknya pas ada wabah ini. Jadi cukup membantu lah. Membantu ya. Nggak kering-kering amat gitu. Nah, cuman itu kan cuman bisa kita pertahankan sampai kapan jangka sih? Pendek gitu ya. Jangka pendek ya. Itu mah. Sampai lebaran ini aja udah pusing syukur lagi. Lu ada kepikiran nggak sih bikin apa, Fit? Bikin apa gitu, memanfaatkan platform media sosial gitu yang berdampak, siapa tahu kita bisa keroyokan bikin apa gitu. Kalau sejauh ini sih sudah banyak dilakukan teman-teman stand up ya. Maksudnya mereka akhirnya jadi konten kreator kan, jadi video kreator di YouTube, di Twitter, sama di Instagram. Itu sih cukup memancing brand untuk beriklan. Belanja ya. Oh, oke. Untuk belanja iklan di situ. Karena kan sosial media kan engagementnya juga lagi naik gara-gara corona ini kan. Iya betul. Orang jadi di rumah terus, orang buka Instagram, orang buka Twitter, orang buka YouTube tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi mereka berlomba-lomba bikin konten gitu. Kalau gue sih ya sejauh ini masih ya bikin live gitu, wawancara, terus bikin video-video sketsa lucu di Instagram untuk mancing brand gitu. Ya alhamdulillah sih sekarang dari kemarin corona itu ada beberapa masuk kerjaan yang lewat platform digital. Wow. Jadi live streaming, jatuhnya live streaming. Jadi kemarin live streaming. Ya? Cuma memang fee-nya tidak sebesar fee of air biasanya ya. Itu ya kondisinya. Bisa dibilang 50%-nya juga udah untung gitu. Bahkan 30%-nya aja kita masih ambil karena kita butuh jatuhnya. Nggak ada jalan lain ya? Nggak ada jalan lain. Itu ada beberapa yang masuk sih alhamdulillah lewat platform streaming gitu. Ya. Banyak sharing nggak lo sesama pekerja seni? Sering pasti ya? Oh iya, makanya gue nggak tahu ya. Kalau stand up comedian sih beruntungnya adalah untungnya dia kerja sendiri gitu. Oh iya betul, nggak grup nggak ini ya? Iya, gue nggak kebayang kalau band yang punya kru gitu. Yang punya road manager itu kan lebih parah dari kita. Bahkan kan kemarin kalau nggak salah Pongki atau siapa gitu, gue sempet dengar dia bikin charity malah buat kru-krunya. Gue nggak tahu, gue lupa siapa, pokoknya ada musisi yang sampai bikin charity atau donasi untuk menghidupi krunya itu. Wah emang berat sekali. Berat banget. Aku kemarin menghitung itu sempat di kantor ya, pada saat aku awal-awal corona itu, wah Juni ini gue kelar nih. Alhamdulillah bisa perpanjang lah hidup mungkin sampai akhir tahun, mungkin bisa gitu. Cuma ya begini sama.
kita harus hidup dengan 30% dari kapasitas biasanya gitu. Iya, Kayak gitu. Tapi benar kok gue benar banget. nggak kurus-kurus ya, Fit ya? Makin parah. Hah? Makin Gue parah. juga, gue juga makin gembul ini. Kacau Nggak, gue emang. puasa mau sebulan. Berat badan gue itu turun paling 5 gram, 10 gram. Nih berat badan apa beli emas gue. Aduh. Malah nggak ini loh, nggak berdampak. Padahal gue gimana ya? Gue pikir stres berpengaruh loh. Maksudnya stres kali ini, gue pusing kali ini. Jadi kurus, Hmm, ternyata enggak juga. nggak juga. Makanya nih, aduh. Lu nanti kalau ini berakhir, lu mau ngapain pertama kali? Yang pastinya cepet-cepet pengen bikin panggung pertunjukan lah. Karena udah kangen banget. Hmm, Udah kangen banget gitu. Dan gue urat-urat komedi tuh kayak, kayak bermunculan ya. Itu pada kaku. itu emang ini ya, aktualisasi diri atas ingin ini berkesenian itu lebih tinggi daripada pendapatannya ya. Iya, iya. Kalau gue sih ya. Ya kan? Gue ngerasa banget tuh teman-teman yang di seni tuh kayaknya gimana ya rasanya ya? Kayak bisul nggak pecah-pecah gitu loh. Ya kan numpuk terus kan ini kan. Aduh, gue pengen begini nih, gue pengen begitu gitu. Iya, bahkan gue udah mempersiapkan show kan, Mhm. dan materinya tuh udah jadi materi 1 jam special show gitu. Ya Wah, cuman harus tertunda gara-gara pandemi ini. Jadi kan pandemi ini. materi ini nggak jadi duit gitu. Udah gue Oh, bikin, sayang udah jadi, yang harusnya udah bisa jadi duit gitu, nggak nggak jadi bisa duit, ternyata. nggak bisa ternyata. Ya Iya, sekarang di iya, iya. TV pun ada larangan, nggak boleh ada penonton, ya nggak? Iya, betul. Nah, ya kayak gue kan, kayak seniman kayak gue kan, ya harus ada penonton. Nggak bisa kalau kita, Lu musik gue juga ya? Lu musik apa? juga atau cuma punya pelawak tunggal aja? Lu yang lu terjunin pelawak tunggal sama ini aja ya bikin apa namanya? Bikin konten ya? Iya, Hmm. iya. Nah kemarin Iya. gue sempet tuh dapet callingan syuting Wow. itu di MNC. Mhm. Dan gue tanya kan, ini ada penonton nggak? Nggak, emang nggak boleh ada penonton gitu. Nggak boleh ada penonton. Ya udahlah, kan gue lihat kondisi kan, eh, PSBB itu kan, ya Ya, kalau penting boleh dong. Buat gue itu mhm. penting karena itu mendesak Penting kebutuhan 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 roda ekonomi gue. semuanya. Iya, jadi dengan tetap berstandar protokol kesehatan sih, gue lihat ketat banget sih emang. Screeningnya 3 kali, screening suhu badan 3 kali, terus di backstage harus pakai masker gitu. Hmm. Terus blockingan duduknya juga mencar-mencar jauh, Berjarak ya. Tapi berjarak. sukses ya Tapi jalan ya. apanya? Yang di MNC-nya itu yang syutingnya. Ya itu cuma bintang tamu doang, masalahnya cuma Oh, sekali ya, doang. ya, Nggak reguler. ya, ya. Coba ya ini TV-TV yang lihat live kita ini mikirin nasib-nasib teman-teman ya. Siapa juga yang lihat ya. Iya. Tapi gue yakin mereka mikirin kok mas. Nah, Cuman memang mereka bingung aja mau mau bikin gimana gitu ya. format acara yang seperti apa yang aman di masa kayak gini gitu. Iya, betul, betul. Tidak mudah lah ya masa ini. Mana cepet banget kita nggak sempet adjustment apa-apa kan? Iya, Cepet sekali ya kaget Maret. Kaget banget. Coba kita tiba-tiba aja gitu. kita ya Allah ada Mas Picus. Aku ngelihat. Oke, saya nggak sempet ngomongin dia tadi. Coba kita lihat ada yang mau nanya ke David boleh loh ya. Nggak usah nanya ke saya. Saya kan cawalkot gagal ya kan. Baper. Tapi Mas Koko ini luar biasa emang. Gue merhatiin gitu orang yang pada pasang foto itu bakal calon itu, nggak, gue lihat nggak ada yang aksi nyata turun ke lapangan bikin ini bikin itu. Mas Koko ini nggak pasang foto tapi dia jalan loh ke grassroots, ya kan, kasih masker, beliin hand sanitizer, ini luar biasa banget ya Mas Koko nih.
Itu kan waktu pencitraan aja. Hah? iya nih. Gue boleh dong kasih testimoni tentang Mas Koko dong buat teman-teman yang Iya, iya. nonton. Jadi waktu pertama kali datang ke warung mie nyonyor gue juga di luar ekspektasi gue. Gue pikir wah gue bakal kedatangan bakal calon wali kota nih. Waduh, gue kasih apa ya? Kasih makanan apa nih? Udah, aduh kursi kayu lagi dia mau nggak ya duduk di sini gitu. Oh, pas datang di luar ekspektasi. Pas datang dia bawa bawa bundelan data, bundelan itu banyak banget Iya. teman-teman. Oh, Gue pikir dokumen. iya bawa dokumen banyak banget kan satu tas. Gue pikir ini bakal calon wali kota apa calon skripsi kata gue. Tapi materi gue lumayan loh. Ah, hasil wawancara gue skornya lumayan, ya kan? Iya Tampang makanya kan gue, tampang gue nggak gokil, mendukung. gokil ya bang. Tapi emang gila Ini, lu mas, lu gila ini banget tolong sih. yang komentar tentang saya nggak usah lah ya. Ini ngomongin David ya. Bentar. Ini gimana toh? Bentar. Krida Meta. TV mikirin kok Mas. Suci masih mau dijalankan, insya Allah. David jadi juri nggak ya di sana ya? Gue jadi mentor. Oh jadi mentor ya? Ya. Mau Oh ini mau mungkin dijalanin? salah satu kru Kompas. Iya memang mau dijalanin mas kan tinggal nunggu pemerintah aja kita tinggal Kelonggaran ya? kelonggaran aja maksudnya ya jangan kelonggaran ya kita pengennya memang benar-benar selesai pandemi ini gitu Selesai. kalau kelonggaran kan juga nggak akan jadi maksimal juga gitu. Betul. Ada beberapa juga yang tetap sesuai rencana cuman mundur Ya. dari Nggak, timeline awal. kalau mundur aja kita masih ada harapan gitu. Jadi kita masih bisa hidup gitu, ada harapan gitu. Yang susah kalau di stop sama sekali tuh kita nggak ada harapan tuh. Imun kita turun. Inilah. Yang jadi masalah mundurnya ini juga kan tidak serta-merta diikuti dengan mundurnya jatuh tempo cicilan. Dan itu cicilan nggak bisa mundur. Berarti budaya turun menurun itu memberatkan ya. Iya. Ini ada yang nanya nih. Indah Nur 11. Bang David, kata kita bakal ada lagi nggak? Nggak ada. Itu diganti dulu sementara sama program lain. Oh, diganti dulu. Ella Ningrum. Acara komik tanpa audiens itu ibarat makanan tanpa garam. Oh, bener juga sih. Tapi kalau lagi diet garam kan bagus juga. Aduh, ada Mas Picus. Ini aku ngeliat ya, yang ngeliat orang komen. Aneh. Fitri, Riri Surya. Mas David semangat terus ya. Kok sorry gue gak tahan mau komentar tuh pipi gembul amat. Alah, apa lagi nih. Halo, lali mas gara-gara goreng mendol. Nur Kodrati, ini pasti orang Malang. Ini kawan dari masa lalu kuliah saya ini Mas, tapi emang pandemi ngajarin banyak sih. Ngajarin banyak. Kayak gue tuh sama tetangga gue sampai berpikir kayaknya kita butuh bikin sesuatu udah buat ketahanan pangan paling gak untuk klaster kita sendiri gitu. Jadi itu pikiran keren banget. Iya, jadi gue yang pertama bilang gitu, gue bilang. Karena kan di komplek gue nih lumayan banyak lahan kosong yang belum terkelola sama pengembang. Kita pengen desak pengembang untuk kita bisa gunain lahan itu untuk paling tidak ya kayak misalkan bikin kolam ikan gitu. Nanam singkong gitu ya. Ya, nanam singkong, nanam tanaman hidroponik, nanam tanaman obat gitu. Karena makin kesini gue lihat kita tuh makin susah aja kayaknya. Benar. Apa namanya? Apalagi soal pangan gitu kayaknya mengkhawatirkan gitu. Aku kemarin ke daerah Kecamatan Setu ya. Itu ada petani kota, petani tapi di Tangsel di kota gitu. Aku beli dari mereka itu pisang tanduk. Dapat pisang tanduknya enak loh, sama singkong. Aku enaknya aku apa gue ya? Gue aja lah ya. Gue ngeremain waktu dikasih singkong sama dia, karena singkongnya kecil-kecil gitu. Terus pas ditanak ternyata singkongnya itu empuk, enak sekali. Itu ada di Tangsel gitu. Ada beberapa varietas yang bagus. Terus
ada orang yang ngerti urusan singkong-singkongan itu pas main ke rumah gitu ada urusan dia tak kasih singkong itu kan dia lihat dia bilang Pak ini singkongnya ini deh singkongnya itu di balik kulitnya ada lagi warna merah itu ini dia bilangnya londo ireng singkong londo ireng ini enak ini saya sih ketawa aja ternyata bener enak itu di Tangsel jadi misalnya nanti lahan kosong di sekitar lu itu bisa diolah gitu ya gua akan minta benihnya tuh dari sana minta bibitnya kok benihnya minta bibitnya tuh dari sana yang Bagus. singkong terus ada gembili ada apa lagi ya kemarin ya oh mereka juga tanam loncang lu tau loncang nggak loncang tuh Loncang. daun bawang buat martabak biasanya Oh, iya, iya, nah iya. nah itu kan akarnya dibuang tuh ujungnya tuh kan nggak dimasak tuh sama tukang martabak nah itu dia pulung terus dia tanam hidup loh jadi daun bawang keren sekali gitu itu di Tangsel ada gitu jadi pemikiran lu itu keren banget itu kalau misalnya tiap RT itu punya ketahanan sederhana aja ya sayur sama karbo aja itu udah keren sekali Iya, jadi kalau di komplek gua nih yang paling bisa dimanfaatkan tuh jadi kayak ada danau gitu, danau resapan yang wah nggak kepake gitu, yang nggak kepake ya udah jadi tempat kayak tempat serem aja gitu daripada serem dan angker gitu kan, daripada jadi mendingan tempat tempat jin gitu, mendingan kita kita taruh bibit ikan kan, bisa warga betul bisa mancing gitu. kecuali jin BTS ke situ langsung rame kayak popper datang itu masuk kecamatan mana yang daerah lu tuh yang di Pondok Ranji yang di Pondok Aren apa yang di Enggak, yang di Ciputat komplek gua masuk ke Kecamatan Bambu Apus. Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang. oh Pamulang Mm-mm. Bang Ferdi masih lihat kan diurusin Bang Ferdi warganya ya Ya, mana nih iya Bang kan Ferdi ini? ini Isro Kurniawan aku belum nyoba mie nyonyornya ya ntar pesen Sro gampang aku bayarin kamu mau berapa ntar kita pesen untuk daerah Serpong dan Setu Ya, Warkop Joyo ini temanku Mas Warkop Koko Joyo ini masih temanku Mas Koko kenapa masih masih punya deposit waktu itu di Minyonyor. Dia menolak uang kembalian. tapi lu bener ya kalau dagang itu uang 5.000 aja kayaknya bahagia banget yang liatnya ya Hah? Jadi gini ceritanya Fit ini apa gue pesan sambal pecel dari temanku itu bikin sambal pecelnya enak dia kebetulan difabel bikin sambal pecel enak sekali gue belilah 30 gue beli 30 nah mau gue bagi-bagi ke keluarga gitu kan itu sebagian dijual loh sama bini gue dijual sama bini gue terus dia ngambil marginnya bagus dan laku akhirnya repeat order ke temanku tadi sampai 3 kali gitu ternyata dagang tuh menyenangkan kata bini gue duitnya sih ya nggak seberapa buat dia beli 1 jam atau 1 tas gitu ya gue harus jual pecelnya 1 kontainer kali tapi dia Tapi seneng bener, banget tapi tapi dia bener seneng itu banget dagang itu menyenangkan bener. ya Buktinya ini warga komplek gua semuanya dagang. Semuanya dagang, Mas. Jadi dan lebih menyenangkannya lagi karena kita nganternya kan sesama tetangga kan. Jadi gua bayangin kondisi ini sampai sampai orang Mm-mm. pakai Fortuner itu dagang loh. Dagang makanan remeh gitu. Dagang pisang hijau. Kan remeh maksudnya emang nganternya pakai emang seneng Fortuner. sih tapi seneng kan dia melakukannya gitu eh Nganter kopi pakai Mercy. Kita kan mau bayar 15.000 jadi jadi canggung ya. sungkan Gue mau minta kalau 20.000 kayak mau minta kembalian goceng tuh kayak anjing lu kenapa sih lo nganternya harus pakai Mercy kan gue jadi jadi gimana gitu jadi gimana nih kalau nggak uang pas jadi bingung minta bener 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 kembalian bener loh. lu tau nggak ide lu ini udah pernah diomong juga ke gua sama Safik namanya. Safik Pontoh ini salah satu pegiat media sosial. Ayah ASI, Indonesia Berkebun segala macam. Ya, Kayaknya kita mesti ketemu deh. Mesti ketemu bertiga sama sama Safik deh. Kita ini kita organisir teman-teman kita per RT. Jadi satu RT satu teman kita gitu. Untuk bantu dagangin jualan sesama teman. Jadi kita bagi klaster. Klaster Pondok Aren ada jualan apa aja disebar gitu. Titik poinnya adalah teman-teman kita gitu. Itu lucu juga itu. Lucu juga tuh.
Iya, jadi Jadi, emang bener. astagfirullahaladzim, ketarik dah handphone gua. Gimana? Iya, jadi menyenangkan banget sih dagang itu menyenangkan banget ya. Memang uangnya nggak seberapa tapi menyenangkan banget. Iya maksudnya Bahagia Bang. warga komplek gue kan lumayan lumayan banyak ya berbagai Mhm. macam profesi juga gitu sampai ada yang pilot ada yang macam-macam. Nah, kapan lagi ngelihat apa pilot nganter asinan. Untung dia nggak bawa pesawat ya, yang lain bawa mobil ya. Lu bayangin nggak? Antara asinan bawa pesawat. Ini kita lihat lagi nih, yang nanya netizen cupu ini, nama anonim ini gue tahu nih, ini Ramdan nih. Jadi vokalis Naif itu David yang berbeda, Ramdan. Jadi vokalis Naif lagi, bukan David yang ini. Mas, di daerahku apa ini? Aduh, Mas, di daerahku gawe program kangen hidroponik. Jadi lek kangen iso langsung meti. Apaan sih ini? Ah, Ini Mas Picus nanya nih dari Mas David buka kelas biar aku bisa ngelucu dong. Siapa tahu dari jadi portofolio baru. Kayaknya lebih lucu beliau udah daripada saya. iya. Orang lihat mukanya dia aja udah ketawa. Pokoknya Lu kan ngecat rambut kan? Ya kan? Mas Picus itu juga ngecat cambangnya dia putih-putih loh. gue tahu nih orang yang lagi pandemi kayak gini ngecat rambut tuh emang udah lagi gabut banget pasti. Udah Ya kan? gampang. Iya Lu tau gak, beneran. Mas Picus itu kan banyak uban. Di rambut, di cabang, di kumis gitu ya. Nah, suatu hari dia mau jadi pembicara. Akhirnya dia ini, dia cat semua jadi hitam biar kelihatan muda gitu. Acaranya cancel. Akhirnya dia putihin lagi. Minta ganti lah biaya catnya itu harusnya. Ini pisang tanduk itu jangan-jangan tanduknya rusak. Aduh, kalian nggak lucu lah. Ini bintang tamunya nih pelawak. Kalian bikin joke yang lebih lucu lah. Woi, cawalkot pura-pura. Aku tuh usul sama Mas David kok gak dibaca. Males. Mas Picus yang nanya. Irfanzi 19. Nah, ini menarik nih. Pandemi ngajarin suami lebih dekat sama istri. Bener nggak? Istri lu di sebelah lu ya? Dia lu Ada di jawabnya serba luar. salah. Iya, ada di luar kamar. Cuman kayaknya kedengeran kalau gue ngomong. Aduh. Lebih deket, bener lebih deket sih, lebih deket. Dekat gitu tiba-tiba Kegampar. iya, transferin Shopee dong tiba-tiba. Oh iya. Nggak cuma kita itu. Nggak cuma kita gitu. Tapi emang gitu ya, maksudnya kok Jadi, kerjaan kita terdampak, tapi kok belanja online jalan terus ya emang. Mall udah ditutup itu nggak cukup ternyata. gini, Fit. Gue ada cerita nih, Fit. Jadi, somehow gue rapat keluarga nih. Sama bini gue sama anak gue berempat ya. Gue ceritain nih kondisinya tidak mudah kita hadapi. Jadi kita harus mengurangi pengeluaran. Kita harus ngirit di sana-sini. Semua ngangguk, oke siapa? Nggak lama dari luar, paket. Bini gue datang. Sama. Di sini juga sama, paket tiap hari paket. Nggak maksudnya kalau iya maksudnya nggak adil aja gitu. Nggak lah, itu sesekali lah. Sesekali kalau mahal lumayan. Bang Ferdi, udah pernah janjian sama Mas Koko untuk mampir ke Minyonyor, tapi belum kesampaian. Udah nggak usah ke Minyonyor, Bang Ferdi. Pesen aja 50 bungkus, kita bagi-bagi, udah. Biar David pusing bikin 50 bungkus. Ya kan? Kita bagi-bagi. Bisa kok, 50 bungkus bisa. Bang Ferdi, Anda masih online kah? Coba japri saya, kita selesaikan boleh lah, ini. Bang Ferdi nanti kalau ada kegiatan di kantor, mau rapat-rapat apa, boleh lah. Kontak-kontak buat konsumsi. Malakin anggota DPR, bos. Levelnya kita. Lah, iyalah. Oh, ini Mas Picus tadi ya? Buka kelas biar aku bisa ngelucu itu ya? Nah, apa sih ini?
Apalagi nih. Banyak yang nanya kata kita loh, Fit. Iya, itu bungkus programnya karena udah 1,5 tahun berjalan. Ada review kan, biasanya kalau program udah di atas 1 tahun di review tapi belum mencapai target rating sharing kan, harus di reformat kan. Oh, itu apa konten atau apa dulu? Iya, comedy show, talk show, terus sketsa. Sekarang diganti dengan program yang serupa juga sih. Ya, ya, Gitu, Mas. Ini anak-anak muda yang baru belajar jadi komika ya repot juga ya kondisi begini ya. Nggak, iya repot dong. Kan mereka biasanya kan butuh tempat latihan yang biasanya di kafe, Iya, nggak di ada tempat ya. di restoran, kan nggak bisa jadinya mereka latihan. Siapa waktu itu kita ketemu? Itu ya? Setian ya? Setian ya Ya, kan anak-anak muda gitu. Kalau iya, kayak Pak Irfan sih enak ya. Dosen dia kan. dosen. Nggak Padahal ada waktu itu pendapatan iya. dari Padahal waktu itu kita udah jadwalin loh kalau April itu ada pengukuhan stand up Tangsel. Oh, ya, ya, ya. Jadi dari Pamulang kita mau besaran lagi, coverage areanya kita besarin lagi jadi Tangsel. Keburu Ya, begini. Ya udah harus begini. ditunda lagi. Iya, kita mesti mikirin kayak begitu kayaknya. Kegiatan seni itu menurutku kurang di Tangsel ini ya, terutama ya untuk komika, untuk musik kayak gitu-gitu ya. Ya, kurang. Padahal banyak tempatnya terutama. Tempat sih banyak sebenarnya, Mas. Cuman swasta semua yang punya. Sewanya mahal. Iya, 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 iya. Iya. Aku tempo hari ini ketemu Bang Narji juga, dia juga sama cerita. Iya, besok gue mau live sama Narji, sama Bang Di Narji. mana? Di Instagram. IG siapa? Gue harus nonton nih. IG gue Iya. jam 9 besok. Jam 9 ya? Ya, 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 ya. Udah ini ya? Besok jam 9 ya? Aduh. Gue jadi host gue jadi narsum besok tuh. Jam 9 ya? Semoga udah selesai tuh. Wah, seru pasti loh. Itu, gue ketemu Narji sebentar aja, gue udah ngakak loh. Ini orang emang spesial. Dia jadi pembicara waktu itu kan. Dia cerita tentang halaman rumahnya dia. Dia bilang, ini boleh dipakai apa aja untuk kegiatan positif. Tapi ingat ya, nggak semua yang positif itu positif. Lu bingung kan? Kemarin itu ada sepasang orang. Satu pasang anak muda, laki dan perempuan. Satu berbuat negatif, satu berbuat negatif. Hasilnya positif, sialan. Ya Allah. Gue udah nggak bisa menahan diri. Gue maunya kan jaim gitu kan. Nggak ketawa. Gue ngakak juga. Gak bisa gue jaim. Gue ngakak abis. Gue bisa kepikir gitu. Iya, dan sama Bang Narji juga kan yang ketunda banyak. Harusnya nih Mas ya. Harusnya kita kan ada keanggotaan organisasi PASKI ya. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Komedi, ya. Ya. Jadi miladnya itu kemarin, ulang tahunnya PASKI pusat. Nah, Banten itu kan yang pegang Narji. Ya. Nah, itu ketempatan untuk ngerayain ulang tahun. Nah, kita mau bikin tadinya di lapangan lapangan kecamatan Pondok Aren. Kita mau bikin panggung komedi di situ. Sayang banget nih nggak jadi ya, karena bakal heboh banget itu, karena pelawak senior semuanya datang pasti. Seru. Sana. Sayang banget. Tapi itu harus. Bang Narji juga kemarin sempat ngobrolin ini, Festival Nasi Uduk Tangsel. Keren banget ini pemikirannya. Pernah jalan itu, kayaknya sih jadi nggak jadi tahun ini, kondisinya begini. Siapa kepikir bikin festival nasi uduk coba? Bagus itu. Iya kan? Tangsel ini nggak ada makanan khasnya soalnya. Apa makanan khasnya Tangsel sih? Geprek bensu. Iya loh. Anak gua tuh ayam gepuk pagembus.
Nggak ada loh. Aku nanya apa ya Tangsel ini makanan ininya ya? Nggak ada. Ya, tapi banyak tempat makan legend banyak. Ya Soto harusnya di pick up satu. Betawi, ya soto Ya. Betawi Haji Usman Ali kan Tangsel tuh. Kalau aku sih Pernah ini nggak makan di situ? belum. Aku sukanya yang ini, yang di BSD ini. Lupa aku namanya. Hmm, Bu, apa soto itu Haji apa yang biasa kita makan? Haji Mamat ya? Iya, soto Betawi. Iya Haji Mamat ya. Haji Mamat gua di Haji BSD Mamat. biasanya. Ya, ya, ya. Iya. Itu osengnya kayaknya menarik kalau dijadikan signaturnya Tangsel. Namanya oseng. Ini Nasi uduk. aja kalau nasi uduk ya kebun kacang gua Jakarta ya. Kebun kacang kita Bu ya, Zainal Fanani ya. Ada di Rempoa, Rempoa. di Bu. pertigaan Gintung. Oh iya tahu. Pok Iyo ya, siapa? Bukan ya? Ya, Poyo. Pok Iyo ya. Pok Iyo aku pernah makan itu enak juga tuh. Pernah makan? Ya, itu enak. Pernah makan. Kita nggak pernah ngumpulin hal-hal kayak begitu tuh di Tangsel tuh. Sayang banget. Bahkan logonya Tangsel aja anak-anak mungkin pada nggak tahu. Kalau lu tahu dong logo Tangsel. Nggak tahu gue. Di logo Tangsel itu anggrek. Serius? Hah? Nggak tahu gue. Logo Tangsel itu anggrek. Heeh. Cuma aku nggak tahu anggrek apaan gitu. Anggrek aja, itu kan? anggrek. Tapi Iya. maksudku kok nggak jadi signatur ya di kecamatan-kecamatan mana itu ada kebun-kebun anggrek itu loh yang jadi Iya. jadi kebanggaan Tangsel. Itu mah karena Bu Airin suka anggrek aja kali. Oh gitu ya. Aduh. Ntar juga kalau calon wali kota yang kepilihnya suka tanaman lain diganti logonya. Kayak gitu. Udah sejam nggak berasa ya, hampir sejam ya. Aku rasa sih cukup ini Fit pembicaraan Ya, kita Mas. hari ini. Kayaknya aku sambung lagi, aku coba nanya teman-teman, siapa tahu klaster dagangan antar RT itu kita bisa jadikan suatu gerakan lucu gitu. Ya kan kalau kita punya teman-teman yang bergerak di RT-RT punya dagangan apa aja, kita bisa sebarkan mungkin jadi satu kelurahan, bisa jadi satu kecamatan, kan lucu tuh. Iya, jadi gue sharing aja. Balik lagi nih, gue review lagi ya. Gue sharing aja. Jadi Ya. itu sangat-sangat menarik dan sangat ramai di klaster gue gitu. Jadi kita jualannya via Telegram. Ini keren. Jadi open PO gitu, ngelis gitu. Siapa aja yang ini mau. ya, betul. Tanggal sekian hari ini ada makanan ini, silakan yang itu di list. Nanti kita ngelis aja, terus diantar ke rumah. Kita tinggal transfer atau bayar cash. Dan Ringkes itu ya dan ringkes. Jadi ringkes. ya di samping komplek gue juga lagi PSBB kan, ya meminimalisir keluar rumah juga gitu. Ya. Kalau cuma sekedar Dan- untuk makan malam gitu, untuk buka puasa, jadi kita nggak nyari takjil di luar, udah nyari di sini aja. Plus silaturahmi ya, kita bisa tahu Plus silaturahmi. tetangga kita. Ya. Dan itu nggak Yang cuma penting. makanan olahan, maksudnya macam-macam, sembako, beras ada semua, beras, minyak ada semua. Jadi boleh lah Survival ya, kan? boleh lah komplek elit, tapi tetap warganya Wah, warga kelas BTN. Bisa jadi itu tuh, bisa jadi pilot project tuh. Iya, jadi Dia bisa sharing. Itu inisiatif siapa? RT apa warga aja langsung spontanitas? inisiatif warga aja. RT nyediain Hebat. platform aja. Tadinya dijualan di grup WhatsApp, cuman terlalu chaos kan, jadi informasi ketutup karena isinya jualan Ketutup. semua. Ya udah, akhirnya kita Betul. moving ke Telegram. Wah, itu rame Khusus banget sih. khusus untuk jualan ya. Khusus untuk jualan, jual beli. Semuanya beras, minyak goreng, bahkan ayam, lele, ikan nila, ada semua. Hebat. Iya, makanan olahan aja banyak. Ada rendang, ada ayam Hebat. bakar, ada soto, ada gulai. Jadi tiap hari mau pesan makanan yang beda juga santai-santai aja. Bisa gitu ya. Tolong Bang Ferdi kalau masih online ya, tolong ini warga ada nih di Pamulang. Kita main aja ke tempat David nih, lucu juga nih. Lu ada closing statement nggak? Iya, closing statement apa ya? Ya bener sih tadi, yang kayak gini-gini tuh perlu kadang bukan mau buat cari solusi, tapi paling tidak
kita sadar kalau kita tuh nggak sendiri ngadepin ini gitu. Dan Betul. ya gue yakin sih kalau kita tetap usaha dan ikhtiar cari jalan keluar gitu, pasti ada aja rezeki yang masuk gitu. Kita Religius cuman sekali Anda. cuma pindah aja sih, nggak Ya. putus, cuma pindah aja. Nggak putus pindah. Rezeki nggak putus, cuma pindah aja. Yang tadinya di mana jadi di mana, yang tadinya gimana jadi gimana, gitu sih. Ya, ya. Dan kita mau nggak Alhamdulillah, mau gua. harus siap ngadepin kenormalan yang baru ini gitu. Kayak nanti juga jadi terbiasa nih teman-teman seniman bikin konser streaming, akan jadi Mau hal nggak yang mau biasa. ya. Mau nggak mau. Mm-mm. Religius sekali kamu malam ini. Religius sekali lu malam ini. Kayak gitu. Ya wis. Sementara itu teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak. Luar biasa ini, ada puluhan ribu yang nonton. Bohong sih tapi. Kita ketemu lagi sama Bang David di masa depan. Kita akan bikin pembicaraan-pembicaraan ringan, tidak berguna tapi bisa menenangkan jiwa kita masing-masing. Bisa semangat untuk menghadapi hari esok. Meskipun lusa akhirnya datang cicilan terus kita sedih lagi, nggak apa-apa. Kita sharing lagi supaya kuat lagi. Kira-kira gitu. Ya kita Selamat doa malam. ya kita sama-sama berdoa lah Mas, supaya ini segera berakhir, supaya kita bisa Amin. nongkrong-nongkrong secara off Amin. air, ketemu tatap muka gitu. Mungkin kita bikin gathering, kita bikin ngumpul-ngumpul gitu. Siapa tahu nanti Udah pasti. kepikiran juga gue mau nyalon jadi wali kota, siapa tahu. Asya. Jangan mengorek luka lama, saya sudah kalah. Ya, terima kasih semua sudah menyimak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.